Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5P03 mata kuliah Manajemen Usaha Perikanan Tangkap akan mempresentasikan marketing plan Tri Crispy. Next. Oke, untuk anggota kelompok kami sendiri, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rianda Katri Afrini Samudia, Nur Alifa Febriana Rahma, Sofan Huzaki Ali, Dinda Caisa Rahina, serta Rizky Pujastuti. Next. Untuk pembahasannya sendiri yaitu yang pertama deskripsi usaha, yang kedua kondisi pasar, ketiga strategi pemasaran, empat digital marketing, lima konten media sosial, dan yang terakhir analisis sosial media kompetitor. Next. Oke, untuk deskripsi usaha. Yang pertama ada gambaran produk. Ikan teri crispy yang berasal dari spesies ikan teri seperti Stoleporus spp merupakan salah satu produk perikanan yang populer di Indonesia. Produk ini dihasilkan melalui proses penggaraman dan pengeringan yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan dan cita rasa. Ikan teri crispy memiliki kandungan nutrisi yang tinggi termasuk protein, kalium, dan vitamin, menjadikannya pilihan makanan yang sehat dan bergizi. Untuk gambaran bahan bakunya, itu bahan baku utama dari produk ini adalah ikan teri basah yang segar, yang kaya akan protein dan asam amino esensial. Selain itu, terdapat juga bahan tambahan seperti tepung beras dan tepung tapioka yang digunakan sebagai pelapis untuk memberikan tekstur renyah pada ikan saat digoreng, serta bumbu tambahan seperti penyedap rasa dan rempah-rempah untuk meningkatkan cita rasa. Next. Oke, selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan, itu memiliki sumber protein tinggi, serta proses produksi yang relatif rendah, sederhana, dan biaya modal yang rendah. Untuk kekuatannya sendiri, yaitu ada kualitas pengemasan yang seringkali kurang menarik, serta keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan pelaku usaha, juga menjadi tantangan dalam meningkatkan efisiensi produk dan pemasaran. Untuk peluangnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan sehat dan dukungan pemerintah terhadap UMKM. Untuk ancamannya yaitu persaingan di pasar makanan ringan semakin ketat dan kemungkinan terjadinya penerimaan produk oleh pesaing. Serta harga bahan baku ikan teri yang musiman juga dapat berdampak pada biaya produksi. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua ada kondisi pasar. Next. Oke, yaitu deskripsi kondisi pasar untuk usaha Tri Crispy dalam digital marketing menggambarkan tren yang semakin berkembang dalam industri makanan ringan, terutama di kalangan konsumen yang lebih muda dan melek teknologi. Konsumen ini lebih cenderung memilih produk yang dapat diakses dengan mudah, termasuk melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Instagram, yang memberikan kemudahan dalam pembelian dan pengiriman. Kondisi pasar juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya produk lokal dan makanan yang diolah secara higienis. Melalui pemasaran digital yang tepat sasaran dan penyesuaian dengan kebutuhan konsumen, usaha Tri Crispy memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun brand yang kuat. Next, ini ada analisis potensi pasar. Berikut adalah poin-poin yang penting menganalisis potensi pasar untuk usaha Tri Crispy dalam digital market plan. Yang pertama adalah prospek pasar yang positif, yaitu minat yang terus berkembang terhadap camilan praktis dan sehat. Kedua adalah platform digital yang mendukung, yaitu pemanfaatan media sosial Instagram, TikTok, dan penggunaan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Yang ketiga ada kesadaran akan produk lokal dan cemilan unik. Konsumen yang semakin tertarik pada produk lokal dengan kualitas tinggi. Yang keempat ada strategi kemasan praktis dan menarik. Kemasan yang praktis dan menarik sesuai untuk dijual melalui toko online dan aplikasi pengiriman makanan. Yang kelima ada tren konsumen milik produk lokal dan sehat.
cemilan dengan nilai gizi yang baik dan cita rasa yang khas. Next. Selanjutnya ada analisis pesaing. Yang pertama ada kompetisi yang ketat di pasar cemilan online. Pesaing utama memanfaatkan platform digital seperti e-commerce dan media sosial untuk memasarkan produk mereka. Yang kedua, keunggulan pesaing dalam hal harga dan nilai tambah. Pesaing menawarkan harga bervariasi dan nilai tambah seperti kemasan praktis, rasa yang beragam, dan pengiriman cepat. Yang ketiga ada persaingan kualitas produk dan inovasi rasa. Preferensi pasar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini membuat inovasi dalam rasa menjadi penting. Yang keempat ada keunggulan kompetitif usaha Tri Crispy. Cita rasa yang khas dan keunikan produk sebagai pembeda utama dari pesaing. Yang kelima ada pendekatan personalisasi dalam promosi, yaitu program diskon spesial untuk pelanggan setia sebagai daya tarik dalam menghadapi persaingan. Next. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran. Next. Deskripsi pemasaran produk. Strategi pemasaran produk ikan teri crispy ini kami didasarkan pada prinsip penawaran nilai tambah kepada konsumen. Tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran merek dan memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan sehat dan praktis. Untuk mencapai tujuan ini, kami akan fokus pada pengembangan produk yang unggul, baik dari segi kualitas maupun tampilan. Selain itu, kami juga akan meningkatkan visibilitas merek melalui kampanye pemasaran yang efektif, termasuk penggunaan media sosial dan promosi spesial. Kami percaya bahwa dengan menawarkan produk yang berkualitas tinggi dan menarik, serta memfasilitas akses ke produk tersebut, maka kami bisa memotivasi konsumen untuk memilih produk kami daripada pesaing-pesaing lainnya. Dengan demikian, kami dapat membangun basis pelanggan yang kuat dan meningkatkan reputasi merek kami di pasar. Kemudian ada strategi pemasaran 4Ps, yaitu ada produk, yang dimana produk merupakan elemen dasar dalam strategi pemasaran. Produk teri crispy harus memiliki kualitas tinggi dan inovasi yang menarik. Ikan teri crispy yang kita gunakan harus segar dan berkualitas, serta diproses dengan teknik penggorengan hingga mencapai tingkat kerapuhan yang optimal dan menjamin agar tetap memastikan cita rasa dan gizi yang tetap terjaga. Teri crispy dapat dinikmati dengan berbagai variasi sebagai snack atau sebagai lauk pendamping dalam berbagai hidangan. Selain itu, variasi produk teri crispy juga harus memperhatikan kemasakan yang akan jadi daya tarik produk kepada konsumen dalam penyimpanan serta penyajiannya. Kemudian yang kedua ada price atau harga. Harga sangat penting dalam strategi pemasaran kami karena harus seimbang antara biaya produksi dan peminatan pasar. Untuk merebut harga pasar yang luas, harga produk ikan teri crispy kami akan ditetapkan kompetitif, tapi tetap mempertahankan margin keuntungan yang adil. Kami akan melakukan analisis harga secara teratur untuk memastikan bahwa kami tetap relevan dengan tren pasar dan persaingan industri. Selain itu, strategi promosi, diskon, atau paket spesial akan dilakukan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Misalnya, promo diskon 10% untuk pembelian minimal 3 pieces atau yang dapat sangat efektif dalam meningkatkan minimal belanja konsumen. Kemudian yang ketiga ada place atau tempat, yang dimana didistribusikan produk juga merupakan komponen strategis dalam pemasaran kami. Kami akan mendistribusikan produk teri crispy melalui saluran retail modern seperti toko, oleh-oleh, supermarket besar, dan toko online populer. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan pasar tradisional lokal untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Untuk meningkatkan visibilitas merek di tempat-tempat retail, kami akan membuat display promosi yang menarik dan informatif. Display ini tidak hanya menampilkan gambar-gambar produk teri crispy, tetapi juga informasi nutrisi, nilai gizi, dan resep-resep praktis yang dapat dicetak ulang oleh pelanggan. Dengan demikian, kami dapat meningkatkan daya tarik visual produk dan memotivasi konsumen untuk membeli produk kami.
Kemudian yang terakhir ada promotion atau promosi, yang dimana elemen penting dalam strategi pemasaran kami, promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti promosi sosial media, email marketing, dan event-event promosi di lapangan. Konten promosi haruslah menarik dan relevan dengan target audiens kami. Misalnya, kami dapat membuat postingan rutin tentang resep-resep kreatif yang dapat dibuat menggunakan produk Teri Crispy kami di platform Instagram dan Facebook. Posting-posting ini tidak hanya menarik perhatian, namun juga memberikan ide resep baru yang dapat dicoba di rumah. Selain itu, menggunakan hashtag-hashtag populer di aplikasi TikTok Shop, Shopee juga dapat membantu meningkatkan visibilitas merek dan memancing interaksi lebih banyak dari audiens aktif di media sosial. Baik, selanjutnya itu ada digital marketing. Yang pertama, penentuan target pasar. Kita menggunakan 3 aspek dalam penentuan target pasar, yaitu yang pertama aspek demografi, yaitu seseorang berusia 17 sampai 50 tahun dengan ekonomi menengah ke bawah dan sensitif terhadap harga. Target utamanya yaitu ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja. Aspek yang kedua yaitu ada lokasi dan geografi, yaitu fokus utama di daerah pesisir seperti Samarinda, Madura, dan Halmahera. Namun, sekarang telah meluas ke seluruh Indonesia melalui online shop. Yang ketiga ada aspek psikografis, yaitu konsumen yang menginginkan produk praktis, menyukai memasak, dan tertarik pada olahan ikan yang sehat. Next. Selanjutnya ada peluang pasar dan strategi pemasaran. Untuk peluang pasar kita ada 2, yaitu warung dan toko serba lokal sebagai penyedia stok berbagai produk dan penyedia camilan dan lauk yang praktis. Yang kedua ada usaha catering, yaitu usaha yang memerlukan bahan baku praktis dan berkualitas untuk menu nasi kotak dan prasmanan. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada promosi aktif melalui media sosial, brosur, dan stand bazar. Yang kedua ada kerjasama dengan warung dan toserba untuk meningkatkan ketersediaan produk. Yang terakhir ada fokus pada pengenalan melalui platform digital untuk konsumen lokal dan nasional. Next. Yang selanjutnya ada riset pasar penggunaan media sosial. Kita ada riset 3, yaitu yang pertama aktivitas media sosial. Yang pertama platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok efektif mempromosikan produk. Yang kedua ada konten menarik seperti resep, tips memasak, dan testimoni produk yang meningkatkan interaksi. Terus yang kedua ada konten favorit, yaitu berisi resep kreatif dan dengan teri crispy. Terus ada testimoni yang membangun kepercayaan. Yang terakhir promosi spesial seperti diskon dan paket khusus yang sangat menarik perhatian. Riset yang terakhir yaitu interaksi konten. Yang pertama ada engagement melalui like, comment, share, dan tag friend, meningkatkan visibilitas. Yang kedua ada e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop untuk memperluas jangkauan penjualan teri crispy. Oke, selanjutnya di sini ada konten media sosial. Oke, yang pertama ada perencanaan pemasaran usaha melalui media sosial. Media sosial menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka agar lebih banyak lagi peminat dari produk yang ditawarkan. Beberapa media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan pemasaran diantaranya adalah Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Platform tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi pemasaran produk. Salah satunya adalah produk Teri Crispy ini. Adanya beberapa platform yang tersedia dapat mengembangkan pemasaran bahkan bisa mencapai kancah internasional. Penggunaan media sosial juga bisa menambah profit bagi penjualan Teri Crispy ini. Selanjutnya di sini kami menggunakan 2 platform. Yang pertama di sini adalah platform Instagram. Perencanaan pembuatan konten di platform Instagram dapat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan beberapa jenis konten yang terdapat di Instagram seperti Reels, Feeds, Stories. Konten yang ditampilkan berisi segala informasi dan promosi tentang Teri Crispy serta membuat konten interaktif seperti polling atau quiz untuk keterlibatan para konsumen. Yang kedua, menjadwalkan postingan seefektif mungkin dan konsisten agar menjaga akun tetap aktif. Yang ketiga, penggunaan hashtag juga berpengaruh terhadap peningkatan visibilitas postingan seperti hashtag #TriCrispy, hashtag #TriCrunchy, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada perencanaan konten platform TikTok.
Perencanaan pembuatan konten di platform TikTok dapat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan konten berbagi resep dan behind the scene pembuatan dari crispy. Konten ini dibuat untuk meyakinkan para konsumen tentang proses pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan atau produksi teri crispy yang aman dan higienis. Yang kedua, menjadwalkan postingan seefektif mungkin dan konsisten agar menjaga akun tetap aktif. Misal, dengan menjadwalkan postingan 3-4 kali dalam seminggu. Yang terakhir, menggunakan musik dan efek yang menarik untuk membuat konten lebih menarik dan meningkatkan daya tarik calon konsumen. Oke, selanjutnya ada analisis sosial media kompetitor. Bisa di next. Oke, untuk pertama adalah Baik, strategi tingkat engagement konsumen, yaitu strategi pendekatan fisik, kognitif, dan emosional untuk meningkatkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Dimensi utama kognitif dan efektif yaitu pengalaman dan perasaan pelanggan saat transaksi. Yang kedua ada perilaku dan sosial, partisipasi pelanggan dalam dan luar situasi pertukaran. Kemudian ada penerapan pada usaha dari crispy, yaitu memanfaatkan media sosial, Instagram, TikTok untuk menarik foto atau video yang produk. Kemudian ada adanya konteks atau giveaway untuk meningkatkan partisipasi pelanggan. Yang selanjutnya ada personalisasi komunikasi melalui email ataupun pesan langsung. Kemudian ada kolaborasi dengan influencer kuliner untuk memperluas jangkauan pasar. Dan hasilnya ada meningkatkan brand awareness. Kedua ada membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Baik, selanjutnya di sini ada kekurangan dari kompetitor. Kekurangan dari kompetitor dalam melakukan pemasaran di media sosial diantaranya adalah yang pertama kurangnya kepercayaan dari pelanggan, yang kedua persaingan yang sangat ketat, yang ketiga keterbatasan fitur dan desain, dan yang terakhir biaya iklan tinggi. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan kompetitor. Yang pertama itu memanfaatkan media sosial Facebook dan WhatsApp sebagai strategi pemasaran utama. Selanjutnya, interaksi langsung dengan pelanggan melalui chat dan live streaming produk. Yang ketiga, pembagian foto produk berkualitas tinggi untuk menarik perhatian pelanggan. Dan yang terakhir, penyampaian informasi jelas mengenai produk seperti harga, berat bersih, bahan, cara pengelolaan untuk meningkatkan penjualan. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.